Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Cynthia Enola Tambunan. Saya dari kelas TIPA dengan NPM 2214231063. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi awal praktikum, yaitu yang pertama dengan inventarisasi makhluk hidup di lingkungan kampus, yang kedua mikroskop, yang ketiga pengamatan struktur tumbuhan, yang keempat ada pengamatan struktur hewan. Oke, yang pertama itu inventarisasi makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang mampu mempertahankan dirinya dari berbagai perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Berbagai jenis makhluk hidup terdiri dari berbagai tumbuhan dan hewan. Tumbuhan itu dibagi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Sedangkan hewan dibagi dua, yaitu vertebrata dan avertebrata. Secara sederhana, tumbuhan monokotil itu yang kita ketahui itu adalah tumbuhan yang akarnya berserabut, sedangkan dikotil itu akar yang tunggang. Kalau vertebrata itu hewan memiliki tulang belakang, dan avertebrata tidak memiliki tulang belakang. Nah, tumbuhan dikotil itu memiliki ciri-ciri, yaitu dengan memiliki akar tunggang, kedua batangnya bercabang dan berkambium, yang ketiga daunnya melebar dengan tulang daun yang menyirip atau menjari. Tumbuhan monokotil memiliki ciri-ciri, yaitu akar serabut, batangnya tidak bercabang, daunnya tidak memiliki kambium, daunnya memanjang dengan tulang yang sejajar. Nah, jenis-jenis tumbuhan itu ada banyak dengan nama-nama latinnya juga. Kalau monokotil, jenis tumbuhannya yaitu jagung dengan nama latin Geamais sorghum bicolor, padi Oryza sativa, pisang Musa paradisica, bunga anggrek Dendrobium, kelapa Cocos nucifera. Kalau dikotil, yaitu dengan jenis-jenis tumbuhannya, ada pohon jati Tectona grandis, sengon Albizia chinensis, ketiga akacia, keempat bungur Lagestroemia speciosa, mangga Mangifera indica, mahoni Swietenia mahagoni. Nah, masuk saja langsung ke hewan. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Contohnya dalam kehidupan kampus, ada kucing liar, atau dengan nama latin Feliscatus, anjing Canis lupus familiaris, rusa Cervidae, ayam Gallus domesticus, dan burung gereja Passer domesticus. Dengan hewan avertebrata itu, hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya dengan lalat, dengan nama latin, Sarcopagus sp, capung Drosophila melanigister, ulat penggulung daun pisang dengan nama latin, Erionatatrax, semut, Soleonopsis invicta, rayap, Coptothermes curvigunatus, dan belalang Atractomorpha crenulata. Nah, langsung masuk aja kita materi yang kedua, itu dengan penggunaan mikroskop. Nah, mikroskop adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil, dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda hasilnya. Atau secara sederhana yang kita ketahui dalam sehari-hari itu, mikroskop itu sebuah alat yang mengamati benda yang sangat kecil, sehingga kita harus memerlukan alat bantuan untuk melihat apa yang kita amati. Seperti misalnya ketika kita mau mengamati suatu benda, kita perlu preparat. Preparat itu adalah untuk sebuah tempat untuk mengamati tempat tersebut. Nah,
dari situ, dari lensanya itu, kita melihat benda-benda apa saja dan mikroba-mikroba apa saja yang ada di dalam benda yang kita amati. Seperti begitu. Nah, mikroskop itu dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama adalah mikroskop elektron, kedua mikroskop cahaya atau mikroskop majemuk. Nah, dalam praktikum penggunaan mikroskop di kelas TIPA lebih berfokus kepada mikroskop majemuk. Jadi saya akan membahas lebih lanjut tentang mikroskop majemuk. Nah, mikroskop cahaya yaitu sebagai gelombang cahaya. Mikroskop ini dibagi dengan dua. Yang pertama monokular dengan monokular, kedua binokular. Monokular itu dengan satu lensa okular, kedua binokular dengan dua lensa okular, bahkan ada trinokular. Nah, apa sih itu mikroskop elektron? Mikroskop elektron adalah sebuah mikroskop yang mampu untuk melakukan pembesaran objek sampai 2 juta kali yang menggunakan elektrostatik dan elektromagnetik untuk mengontrol pencahayaan dan tampilan gambar serta memiliki kemampuan pembesaran objek serta resolusi yang jauh lebih bagus daripada mikroskop cahaya. Atau dengan secara sederhananya, mikroskop elektron ini lebih fokus pada mengamati benda yang lebih besar dengan tanpa preparat dan mikroskop yang mengamati pada objek-objek yang besar gitu. Nah, mikroskop majemuk ini memiliki 3 sistem sifat lensa. Yang pertama adalah lensa objektif, kedua lensa okuler, ketiga lensa okuler kondensor. Nah, lensa objektif dan lensa okuler masing-masing terletak pada kedua ujung tabung mikroskop. Lensa objektif ini berfungsi untuk memperbesar bayangan pertama dari objek. Lensa ini terdiri dari 4 perbesaran, 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Dengan secara sederhananya, lensa ini adapun angka-angka yang terdiri dari 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali, ini untuk memperbesar objek yang kita amati, begitu. Nah, pada praktikum biologi dengan topik penggunaan mikroskop berfokus pada mikroskop cahaya atau majemuk saja, gitu. Karena dalam pertanian hanya menggunakan mikroskop cahaya. Lensa okuler berfungsi untuk memperbesar bayangan yang dihasilkan dari lensa objektif dengan perbesaran maksimum yang dihasilkan dapat mencapai 1000 kali. Lensa okuler ada yang terdiri dari lensa tunggal atau monokuler atau lensa ganda binokuler. Dalam penggunaan mikroskop majemuk, mikroba yang akan diamati harus disiapkan dalam bentuk tipis seperti olesan atau usapan menggunakan kaca slat atau kaca objek gelas ditutupi dengan kaca penutup, cover glass atau cover slip. Nah, seperti saya bilang tadi, dalam mikroskop majemuk ini kita butuh suatu tempat untuk mengamati mikroba yang akan diamati atau benda yang akan diamati seperti kaca glass slide atau kaca objek ini. Nah, lensa kondensor berperan untuk menerangi objek dan lensa-lensa mikroskop lainnya. Lalu kita langsung masuk saja ketiga, yaitu yang ketiga adalah pengamatan struktur tumbuhan. Nah, struktur tumbuhan terdiri dari 2 sistem, yaitu sistem akar dan sistem tajuk. Sistem akar terdiri dari organ akar, sedangkan sistem tajuk terdiri dari organ, batang, daun, dan bunga. Akar itu berfungsi sebagai penyerap air dan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Nah, kalau batang berfungsi sebagai penyangga sehingga tumbuhan dapat berdiri tegak, mengangkut air dan jarak hara dari akar ke daun, serta juga dapat berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Daun berfungsi sebagai tempat membuat makanan melalui fotosintesis, tempat pertukaran gas melalui stomata, dan juga sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan, contohnya bayam dan kol. Nah, organisme tumbuhan itu terdiri dari sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Sel merupakan organisasi terkecil dari material yang mengandung kehidupan, atau secara singkat sel itu adalah organ yang terkecil. Beberapa ahli biologi mengatakan adanya kehidupan di dalam suatu partikel yang lebih kecil dari sel yang terkecil itu disebut virus. Sel gabus adalah jaringan yang tersusun dari sel-sel parenkim gabus.
Pada pertumbuhan dikotil, jaringan gabus dibentuk oleh kambium gabus atau velogen dan terletak di sebelah bawah dari jaringan epidermis. Nah, epidermis adalah jaringan yang terletak paling luar pada setiap organ tumbuhan, akar, batang, dan daun, bunga, buah, dan biji. Korteks adalah letaknya langsung di bawah epidermis. Sel-selnya tidak tersusun rapat sehingga banyak memiliki ruang antar sel. Sebagian besar dibangun oleh jaringan parenkim. Nah, kalau jaringan pada tumbuhan yaitu adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerja untuk fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Jaringan permanen dikategorikan menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama epidermis, jaringan pelindung, terdiri dari sel-sel yang menyusun lapisan luar daun dan bagian-bagian tumbuhan yang masih muda. Dan kedua jaringan pengangkut atau menyusun xilem dan floem. Dan ketiga jaringan dasar atau mencakup parenkim, klorenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Stomata merupakan bagian pada epidermis organ tubuh. Kemudian, arti stomata yang sangat penting dalam struktur tumbuhan ini adalah merupakan bagian pada epidermis organ tubuh yang terdiri dari suatu celah yang dikelilingi oleh sel khusus yang disebut sel penjaga. Nah, sel penjaga ini nanti akan biasanya dalam praktikum itu akan disebutkan dalam postes seperti begitu. Stomata sangat penting bagi tumbuhan karena pori stomata merupakan tempat terjadinya pertukaran gas dan air antara atmosfer dengan sistem ruang antar sel yang berada pada jaringan mesofil di bawah epidermis. Hal ini menyebabkan stomata sangat berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis. Stomata terdapat pada sisi atas dan bawah daun atau hanya pada permukaan bawah saja. Daun dengan pertulangan menyirip seperti pada dikotil, stomatanya tersebar, sedangkan daun dengan pertulangan sejajar seperti pada Gramineae, stomatanya tersusun berderet sejajar. Nah, pada sel penjaga, siapa yang baru pertama kali dengar sel penjaga pada dalam tumbuhan? Saya juga baru dengar. Nah, materi terakhir nih, pengamatan struktur hewan. Tubuh hewan tersusun atas banyak sel. Pada tempat tertentu, sel-sel itu membentuk jaringan. Contoh jaringan pada hewan adalah jaringan epitelium, jaringan otot, dan jaringan tulang. Jaringan berkelompok bekerja sama dengan melaksanakan fungsi tertentu membentuk suatu organ, misalnya organ jantung dan hati. Beberapa jaringan organ bekerja bersama melaksanakan fungsi tertentu dan membentuk sistem organ, misalnya sistem pencernaan, sistem transportasi, sistem reproduksi. Jaringan organ dan sistem organ bersama-sama membentuk tubuh organisme. Nah, perlu diketahui dalam sistem pencernaan dan sistem transportasi dan sistem reproduksi pada hewan-hewan itu sangat berbeda-beda, dan tentunya dari jaringan juga berbeda-beda. Nah, dalam praktikum biologi, pengamatan struktur hewan ini dilakukan dengan penjelasan saja bahwa ada banyak jaringan epitelium terdiri dari 9, lalu ada pokoknya penjelasan pada jaringan saja. Nah, mungkin lebih cepat, lebih jelasnya boleh dicek di pembelajaran yang lainnya. Saya cuma hanya memaparkan dengan umumnya saja. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari 4 materi awal yang tadi. Dengan pertama inventarisasi makhluk hidup, dengan rangkuman bahwa makhluk hidup dari berbagai jenis, yaitu makhluk tumbuhan dan hewan. Tumbuhan terdiri dari kotil dan monokotil, hewan terdiri dari vertebrata dan evertebrata. Dengan contoh-contoh yang disebutkan adalah contoh-contoh hewan yang ada di lingkungan kampus. Yang kedua, mikroskop, dengan rangkuman bahwa mikroskop itu adalah alat laboratorium untuk mengamati benda yang sangat terkecil. Dan mikroskop dalam berfokus pada praktikum biologi itu adalah mikroskop cahaya atau mikroskop majemuk. Dengan pengamatan struktur tumbuhan, yaitu juga berfokus pada sistem akar, sistem organ, dan batang, daun, dan bunga. Pada juga pengamatan struktur hewan berfokus pada jaringan, organ, sistem transportasi, sistem pencernaan, dan lainnya. Mungkin ini saja yang bisa saya
saya rangkum dalam 4 materi yang saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.